sekarang setelah 7 tahun pulang kan tidak pernah ada berita aneh-aneh atau apapun, dan aku juga bukan yang keluar terus bikin kehebohan, bikin apapun kan enggak juga. Kenapa aku diam sama sekali juga enggak ngasih tahu teman-teman media pada saat aku mau pulang, karena gini, karena aku menghormati proses hukum yang jalan. Sekarang kegiatannya apa nih Kak? Kegiatannya ya masih kegiatan-kegiatan sederhana deh, boleh dibilang gitu. Maksudnya belum terlalu banyak kegiatan yang pada aku ya gimana ya, usaha belajar kerja gitu. Terus Di bidang hukum. di bidang hukum itu ngapain sih Kak? Ada ya memberi, ya bukan konsultasi, maksudnya bantuan pemahaman terhadap teman-teman, terhadap orang-orang yang mungkin masih buta hukum, terus ya untuk mendapatkan hak-haknya dan supaya ya mendapatkan keadilan. Oke. Sorry tuh Mas bidang hukum ini jadi pelajaran kamu juga mungkin dari masa lalu atau bagaimana? Iya, pastinya jadi pelajaran, bukan jadi pelajaran. Ini berbekal dari masa laluku gitu ya kan, maksudnya ya banyak hal yang aku lihat kurang pada tempatnya, kurang sesuai, kurang benar gitu loh. Jadi ya kenapa nggak coba belajar lebih lebih jauh lagi supaya jangan ada deh yang ngalamin kondisi-kondisi seperti aku gitu loh. Berarti ini udah berapa lama Kak? Setelah pulang 7 tahun. Enggak, sorry, ini di luar udah menghirup udara bebas 7 tahun. 7 tahun. Masih suka terbayang-bayang nggak sih? Sorry, kondisi yang di dalam kendaraannya aja. Masih suka terbayang, tapi bukan dalam artian trauma lagi, karena gini, banyak orang-orang di sana, sangat banyak yang tidak seharusnya berada di sana gitu. Nah, jadi banyak juga orang-orang baik, banyak juga yang tidak baik, ya kan. Yang baik-baik bisa kita jadikan keluarga pada saat itu. Jadi kalau dibilang ingat ya ingatnya yang bagus-bagusnya aja, ingat yang jelek-jeleknya udah buat ini aja lah, pelajaran aja udah gitu loh. Yang pahit-pahitnya, yang sakit hatinya ya udah buat jadi pelajaran. Kenangannya apa aja sih Kak di dalam? Sorry, berapa tahun jadinya Kak? 7. 7 tahun di dalam. Ya, bagaimana kamu kesehariannya di sana? Di sana sih sebenarnya udah lewat ya, kita nggak usah ngobrolin ini lagi. Di sana ya normal berkegiatan, ya harus ada kegiatan supaya menunjang untuk berkelakuan baik sehingga mendapatkan remisi. Jadi kalau kita mau punya hak-hak kita, ya kita juga harus melakukan kewajiban kita gitu loh. Ya normalnya seperti itu aja. After keluar dari situ, bagaimana saat harus ketemu orang-orang di Canggung, pastinya canggung dan bingung dan nggak tahu mesti gimana mulainya awalnya gitu. Akhirnya ya aku mencoba menjalani pelan-pelan aja, senatural mungkin, sampai ketemu sendiri nih, oh enaknya melangkahnya gimana nih ya kan. Karena apa yang sudah kita desain kadang nggak sesuai di lapangan gitu loh. Setelah saat kamu keluar, dan misalnya kan dulu kan belum pandemi kan, sering keluar kan, masih ada yang kenalin kamu nggak? Masih banyak sih. Reaksi kamu apakah gimana gitu? Ya dijawab baik-baik aja. Maksudnya kalau jadi gini, aku juga bukan warta berita ya, aku ini siapa atau dulunya apa atau apa gitu, enggak. Tapi kalau misalkan ada orang yang
negur, ada orang yang nyapa baik-baik juga, ya pastinya juga kita jawab baik-baik lah, masa mau marah-marah. Kak, setelah itu canggung. Sekarang masih merasakan hal yang sama juga. Sedikit, udah tinggal sedikit lah. Canggungnya tuh kenapa? Apakah ada trauma saat bertemu dengan banyak orang? Trauma bukan gini, traumanya lebih ke ini orang ada maksud apa ya, kira-kira mendekati saya, mendekati aku, ya kan, ada tujuan apa ya, takut termanfaatkan. Menghilangkan itu semua dengan cara apa sih yang kamu lakukan? Nah, dengan cara meminimalisir dulu lingkungannya, jadi nggak terlalu banyak, hanya dengan orang-orang yang paling dekat, istilahnya kalau boleh dibilang ring satu lah ya, gitu. Ya itu dulu, baru pelan-pelan tambah lagi gitu, jadi step by step sih. Ada itu kan gitu, maksudnya proses dalam pertemanan yang teman baru itu kamu memilih atau gimana untuk Sekarang aku lebih gini, misalkan aku kenal orang atau apapun, aku lebih bertanya ke hatiku klik nggak ya, nyaman nggak ya. Kadang-kadang hati nurani itu nggak bisa dibohongin kan, bukan kadang-kadang, pasti nggak bisa dibohongin. Rasa tuh nggak pernah salah. Kadang tampilan luar, pandangan kita bisa salah, tapi rasa nggak pernah salah. Jadi aku mau ngapa-ngapain sekarang memang jauh lebih lambat karena jauh lebih hati-hati. Jadi aku juga ya pasti pakai berdoa dulu, timbang dulu dalam hati, mikir dulu gitu. Mau ngapa-ngapain, berteman pun juga gitu. Ya lebih lambat sih. Berarti pergantian nama itu secara nggak langsung untuk membangkitkan lagi rasa percaya diri kamu atau gimana? Kalau ngomongin nama, kayaknya waktu itu udah pernah ditayangin juga. Bukan bagian dari membangkitkan rasa percaya diri, iya benar, tapi itu lebih aku pengen punya harapan baru supaya kedepannya lebih terang, lebih terbuka. Karena jujur aja, ini udah berkali-kali banget aku juga jawab bahwa aku merasa berat dengan nama yang lama gitu. Aku merasa banyak beban yang aku pikul yang bukan harusnya menjadi bebanku. Nah, pemilihan nama itu sendiri dari Pemilihan nama ya Marianya kan nggak jauh beda tuh dari Lydia ya kan, secara pengucapan nggak sulit. Nah terus udah gitu Maria ya sosok wanita yang tangguh dalam berbagai cobaan. Eleanornya itu cahaya, artinya terang. Jadi aku berharapnya memang menjadi wanita yang tangguh dalam berbagai cobaan dan mempunyai jalan hidup yang jauh lebih terang. Bagaimana sih Kak? Ada nggak? Kan tadi Kakak bilang Kakak merasa canggung, cuman kan Kakak sekarang sudah menghirup udara bebas, harus berbaur juga bersama yang lain. Mungkin mereka juga merasa aneh juga ada Kakak lagi di sekeliling mereka. Cara Kakak untuk mungkin biar diterima benar sama orang-orang, tidak dipandang sebelah mata dengan orang-orang, Kakak tuh ngapain? Gini, kalau gimana caranya supaya nggak dipandang seperti itu, jujur aja nggak sulit ya kan. Maksudnya gini, aku diam pun salah, aku bicara pun salah, ya nggak. Jadi balik lagi itu ke hati nuraninya masyarakat yang mau menimbang lagi pakai rasa, kira-kira gimana sih ini sebenarnya nih anak, gimana sih posisinya pada saat itu, dan diolah pakai logikanya. Ya mudah-mudahan jawaban baiknya ketemu. Maksudnya aku nggak bisa, aku berupaya apapun kalau memang hati orang tertutup untuk nerima aku, ya nggak bisa gitu loh, ya kan. Cuma itu aja caranya paling, ya menunjukkan bahwa oke, sekarang setelah 7 tahun pulang kan tidak pernah ada berita aneh-aneh atau apapun, dan aku juga bukan yang keluar terus bikin kehebohan, bikin apapun kan, enggak juga. Kenapa aku diam sama sekali juga enggak ngasih tahu teman-teman media pada saat aku mau pulang, karena gini, karena aku menghormati proses hukum yang jalan.
Jadi biarin aja lah semuanya slow profile mungkin, biarin aja nggak apa-apa. Aku meminimalisir kegiatanku karena bagian dari aku menghormati proses hukum itu. Dan aku juga sadar bahwa semua pihak mempunyai lukanya masing-masing. Aku nggak bisa mengobati luka siapa-siapa, aku pun juga harus mengobati lukaku sendiri ya kan. Jadi ya lebih baik mungkin aku memang kemarin-kemarin tertutup. Nah setelah kemarin akhirnya teman-teman media juga bisa berhasil mencari kabarku, entah bagaimana caranya. Ya udah, aku kan karena nggak ada masalah juga ya sama media kan nggak ada masalah. Jadi ya kayaknya nggak fair juga kalau aku benar-benar menolak semuanya dan memutus silaturahmi gitu loh.